Bab 144. Bahkan jika mantan pujaan hati muncul di depannya, itu tidak mengguncang Isabel Royer sedikit pun. Poin pentingnya adalah Nathan dan Dennis Barre saat ini jauh berbeda. Setelah melihat Nathan hari ini, Isabel Royer menjadi semakin bertekad untuk bersama Dennis Barre. Melihat Dennis Barre, Angelin Gage dan lainnya segera menyapanya. Status Dennis Barre terlalu tinggi. Lebih dari cukup untuk menghancurkan mereka. Harus banyak bergaul dengannya. Isabel Royer bertanya sambil tersenyum. Dennis, ada apa? Kamu baru saja menyebutkan hal tabu dalam keluarga Garrett. Dennis Barre melihat sekeliling dan berkata, ah, tabu. Wajah Isabel Royer berubah. Dennis Barre mengangguk. Siapa yang memberitahumu bahwa keuntungan dari bisnis farmasi keluarga Garrett terkait dengan teknologi inti Nathan? Jangan dengar rumor itu. Teknologi inti dikembangkan sendiri oleh tim teknis keluarga Garrett, dan tidak ada hubungannya dengan Nathan. Jangan katakan hal-hal bodoh ini lagi. Tidak apa aku yang mendengarnya. Tetapi jika terdengar keluarga Garrett yang lain, kamu tidak akan dibiarkan begitu saja. Paham, paham. Angelin Gage dan yang lainnya berkeringat dingin. Isabel Royer juga mengangguk. Sebenarnya, semua orang mengerti apa yang terjadi dengan teknologi medis. Tapi tidak boleh mengatakannya. Nathan mendengarnya dengan jelas. Hanya bisa menghela nafas bahwa keluarga Garrett tidak tahu malu. Jelas mereka menghasilkan banyak uang dengan menjiplak teknologi buatannya. Tetapi menganggapnya sebagai miliknya sendiri. Dan tidak ada orang yang boleh mengatakannya. Tidak tahu malu. Isabel Royer melihat ada lebih dari puluhan pengawal di belakang Dennis Barre. Dan asisten di tengah memegang koper bersandi. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dennis Barre, apa yang kamu bawa? Dennis Barre tersenyum dan berkata, ini adalah hadiah untuk Raja Perang Kirin. Ini tak ternilai harganya. Dan aku harus menjaganya sendiri. Seketika, mengundang rasa penasaran Angelin Gage dan yang lainnya. Bahkan Nathan sedikit penasaran. Keluarga Garrett akan memberikan sesuatu kepada bajingan Kirin itu. Isabel Royer tersenyum. Apa yang ada di dalam? Dennis, bisakah kamu memberitahuku? Dennis Barre berbisik. Yang diberikan kepada Raja Perang Kirin adalah jam tangan. Ini adalah model custom Sky Moon Patek Philippe. Hanya ada satu di dunia. Dan nilainya puluhan miliar. Ish. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Keluarga Garrett memang kaya. Dan memberikan hadiah yang begitu berharga kepada Raja Perang Kirin. Ketika dia menyebutkan jam tangan, Nathan memikirkan temannya Jordan Day. Seorang pria bila memiliki uang, hobi umumnya hanya beberapa mobil, wanita cantik, barang antik dan sejenisnya. Barang favorit Jordan Day adalah jam tangan. Dia memiliki berbagai macam jam tangan terkenal di dunia. Banyak di antaranya adalah edisi terbatas. Tentu saja sudah hilang sekarang. Dennis Barre tersenyum dan berkata, aku beritahu kamu sebuah rahasia kecil. Jangan sebarkan. Jam tangan ini sebenarnya milik Jordan Day, wakil direktur Antra Group. Dia secara khusus memesan jam tangan ini dari pusat Patek Philippe. Ini adalah koleksi dia yang termahal. Setelah mendengar Dennis Barre selesai berbicara, semua orang tampak aneh. Mereka semua menatap Nathan. Marah. Nathan sangat marah. Barang-barang saudaranya dibagi. Mereka bahkan menggunakannya sebagai hadiah. Oke. Aku tidak bisa berlama-lama dengan kalian. Aku harus masuk. Setelah Dennis Barre selesai berbicara, dia pergi bersama jam tangan dan pengawalnya. Felicia berbisik dari samping. Kakak, jangan marah. Hadiah itu untuk Raja Perang Kirin. Kakekku dan aku tidak mungkin memintanya kembali. Nathan berkata dengan cuek. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, aku akan mendapatkan jam tangan itu kembali nanti. Hahaha. Angelin Gage dan yang lainnya tertawa lagi. Bagaimana kamu mendapatkannya kembali? Isabel Royer bertanya sambil mencibir. Kamu pikir kamu adalah Raja Perang Kirin? Semua orang bertanya. Nathan berkata dengan santai. Kirin akan membawanya ke depanku secara langsung. Bab 145. Mengecewakan. Isabel Royer menggelengkan kepalanya dan menatap Nathan dengan jijik. Apa kamu harus mengandalkan mulut untuk mendapatkan kenyamanan batin sekarang? Angelin Gage dan yang lainnya menganggap Nathan sebagai lelucon. Dion David tersenyum dan berkata, apa Nathan melihat Dennis Barre barusan?
Itu pacar Isabel Royer. Bisakah kamu menandinginya? Dia bahkan lebih baik darimu 6 tahun yang lalu. Haha, Isabel. Lihat betapa buruknya pilihanmu saat itu. Pilihanmu sangat buruk di masa lalu. Sekarang memilih Denis Bare. Kamu selamat dari malapetaka. Titik 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 titik. Hati Isabel Royer merasa sangat puas. Berapa kali dia membayangkan penyesalan Nathan. Sekarang sudah berhasil. Kak, ayo pergi. Jangan pedulikan mereka. Felicia bila mendengarkan terus di sini. Dia akan mencakar kedua wanita ini. Ku beritahu kalian. Dulu dia berada di atas. Dan sekarang dia masih di atas. Felicia mengatakan itu dan pergi bersama Nathan. Tetapi begitu mereka meninggalkan ruang pertemuan, mereka bertemu dengan keluarga Garrett yang memasuki tempat tersebut. Pemimpinnya yang berkuasa tentu saja Burhan Garrett. Diikuti oleh Salim Garrett, Rahel Garrett, dan lainnya. Kakek, paman, ibu dan ayah. Felicia tersenyum. Namun, mata Burhan Garrett dan yang lainnya tertuju pada Nathan. Nathan Clark. Hahaha. Burhan Garrett tiba-tiba tertawa. Salim Garrett berbisik ke telinga Nathan dan mencibir. Aku berjanji kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Ancaman terbuka. Nathan juga tersenyum. Mengapa aku tidak melihat teman lamaku? Mario Garrett. Apa dia masih di rumah sakit dan tidak bisa datang? Rahel Garrett dan Neil Pramana tidak tahu yang sebenarnya. Dan segera berkata, Nathan, apa yang kamu bicarakan? Mario baik-baik saja. Namun, Burhan Garrett dan yang lainnya menjadi tidak tenang. Bahkan mata terbelalak. Ingin membunuh Nathan. Dia menantang keluarga Garrett. Nathan terus tersenyum dan berkata, obati yang benar. Neslandia banyak dokter terkenal. Tidak perlu menyewa dokter asing dari luar negeri. Begitu kata-kata ini keluar, semua menjadi sunyi senyap. Wajah Burhan Garrett berubah ganas. Nathan ternyata tahu tentang dokter luar negeri. Tidak ada yang tahu tentang ini kecuali keluarga Garrett dan orang yang menculik dokter. Mata semua orang pada Nathan berubah. Mungkinkah Nathan menculik dokter? Bagaimana ini mungkin? Menggunakan helikopter militer. Menggunakan tentara bayaran. Bisakah Nathan melakukan semua ini? Hal yang mustahil. Mereka juga telah seksama memeriksa segala sesuatu tentang Nathan. Dan hanya ada beberapa. Master Kenta, Master Sang sebagai pendukungnya. Mungkin Nathan hanya mengetahui berita kedatangan dokter itu. Haha. Nathan tersenyum misterius dan pergi bersama Felicia. Meninggalkan Burhan Garrett dan beberapa orang kebingungan. Tetapi mereka yakin bahwa Nathan hanya tahu berita itu. Tetapi para dokter bukan diculik olehnya. Pada saat ini, pelayan keluarga Garrett berlari dan berkata, Tuan, ada masalah dengan makan malamnya. Harus ada yang ke sana untuk menyelesaikannya. Pesta makan malam sama pentingnya dengan perayaan. Dan tidak boleh ada masalah. Burhan Garrett bergegas mendekati Rahel Garrett dan Neil Pramana dan berkata, kamu pergi untuk menyelesaikan pesta makan malam. Jangan sampai bermasalah. Baik. Ayah, upacara perayaan. Harus dihadiri semua laki-laki Garrett. Satu-satunya yang bisa ke sana hanyalah Rahel Garrett. Saat ini, hampir semua tamu telah datang. Semua orang duduk di tempat yang telah ditentukan. Karena Nathan, Felicia tidak bisa duduk di depan, tetapi di tengah bagian belakang. Keluarga Garrett tidak akan pernah membiarkan Nathan duduk di depan. Angelin Gage, Isabel Royer dan yang lainnya duduk di tengah bagian depan. Sebelum mereka duduk, mereka menyapa Nathan untuk menunjukkan tempat duduk mereka di barisan depan. Bukan konferensi yang besar. Ratusan kursi telah dipenuhi para tamu. Bersambung.